code. Ya. Jadi pertama kali dibuka exam untuk mencobakan modul PHP, jalankan Apache ini di start. Nah, ini berarti Apache-nya sudah jalan. Berarti Apache-nya sudah jalan. Kemudian yang MySQL tadi nggak perlu. Nanti waktu kita percobaan menggunakan MySQL, baru MySQL-nya kita start ya, supaya menghemat pekerjaan CPU juga. Ya untuk saat ini kita Apache-nya aja dulu kita buka. Oke. Nah kemudian setelah Anda buka, yang kedua apa? Editor. Pakai editor kesukaan Anda. Ya. Kemarin kita udah bahas, bisa pakai apa aja? Editornya? Notepad++, Pak. Ya. Sublime, Pak. Sublime. Iya, ada yang lain nggak? Notepad, Pak. Notepad, iya. Visual Studio Code, Pak. Kita sekian deh, Pak. Visual Code, Pak. Atom. Kalau pakai Notepad, Notepad++. Notepad begini kasihan ya, ngetiknya juga kita kurang semangat ya. Ya boleh sih, ini yang paling sederhana ya. Kalau komputer Anda lagi bermasalah, ya mau nggak mau pakai Notepad. Atau ya yang di atasnya Notepad++. Atau pakai Sub. Nah, ini kemarin Sublime. Saya kita jalan dulu. Selesai kemarin ini download. Kemarin saya coba pakai apa ya? Belum ya. Nah, oke lah, kemarin pakai Notepad. Pakai Sublime, Pak. Pakai Notepad, boleh pakai apa tadi? Pokoknya semua yang bersifat editor itu bisa digunakan. Apa saja sebenarnya ya, pakai yang Anda belajar Java ya, NetBeans ya. Bahkan waktu Anda belajar Borlansi, pakai Borlansi itu Anda ketik boleh, tapi jangan di run. Anda simpan foldernya ke tempat ke mana ini kalau di exam di htdoc. Anda jalankan nanti dia jalan. Ya, minggu lalu percobaan yang Anda lakukan minggu lalu adalah, saya lihat dulu ya. Yang minggu lalu kan ini. Minggu lalu ini ya. Minggu lalu Anda harus sudah mencobakan ya ini yang minggu lalu. Oh ini minggu pertama ya, salah. Ini minggu pertama. Yang minggu lalu, nah ini minggu kedua ini dia. Ya ini. Nah ini Anda mencobakan menjalankan PHP ya, berada di antara tag tanda tanya PHP dengan tutup tanda tanya, memunculkan kalimat begitu ya. Kemudian menghitung A dengan B, langsung dicetak hasilnya. Bisa menghitung, bisa. Nah, ini ya. Kalau ini kan namanya apa kemarin? Coba 1 ya. Berarti saya manggilnya di sini gimana? Gimana? Localhost. Terus Nama masuk ke filenya, Pak. Iya, file htdocs-nya, Pak. htdocs-nya. Iya, di dalam htdocs-nya kemarin di sini ya, exam htdocs. Saya pakai ini kemarin ya, 2019. Iya, Pak, pakai yang ini gitu. Oh ya. Nah, ini jadi sampai sini sampai htdocs. Karena setelah htdocs ada foldernya 2019 230300. Nah, ini kalau saya enter localhost 2000 sampai sini aja ya. Nah, ini isi foldernya ya. Isi foldernya. Tapi kalau langsung saya jalankan ini, nama filenya coba 1.php, hasilnya ini. Ini kemarin programnya seperti ini ya. Kita udah buat macam-macam ya minggu lalu ya. Oke, ini kita hapus lah. Jadi ini bisa sampai ini dulu lah, biar sama yang udah Anda coba-coba ya. Kalau ini saja,
Ini dicetak, Eko, boleh pakai kurung, boleh langsung ya, tanda ketik. Hasilnya string C. Itu nanti kelebihan PHP langsung aja. Begitu antara kalimat dengan angkanya. Tidak seperti kalau Anda menggunakan bahasa C. Kalau bahasa C kan pakai printf gitu kan. Printf hasilnya di dalam tanda petik, habis itu nanti ada string string D gitu ya. Nah, langsung baru C-nya dimunculkan. Tapi kalau PHP begini aja ya, sederhana. Ini kalau dijalankan, saya refresh, nah hasilnya 15. Kenapa? Karena dijumlahkan. Nah, selain jumlah ada apa lagi? Ini C ya. Selain jumlah, ada apa lagi? Bagi kali tambah kurang mod div. Ini supaya ada, ini saya kasih BR ya, ini supaya cepat. Ini. D, itu kalau titik. Hasilnya apa? Ini titik. A titik B. Ditambah Hasilnya apa? Kali Pak. Hasilnya apa kalau titik? A titik B. 10 Kalau ini sama kan 5, Pak. ini A tambah B, ini A titik B. 10. 5 kali 10. Apa? Berapa hasilnya? Nampilin nilai A dan B, Pak. 10 sama 5, Pak. Iya, 10 sama 5. Jadinya 510 jadinya. 5 dengan 10 ya. Jadi titik itu menggabung. Menggabung 5 dengan 10. Titik itu. Jadi kalau ada dua kalimat, Anda ingin gabung, itu gunakan titik. Menggabung ya, bukan menghitung. 5 dengan 10 kalau digabung jadi 5, 10. Itu titik ya. Kalau E-nya saya buat tadi jumlah kurang. Nah, kurang begini kan. String B, titik koma. Jadi copy aja. Ya, Anda tahu alasannya kenapa saya kasih BR di depannya tuh? Kenapa ini saya kasih BR? Supaya Baris baru. kenapa? Karena pada dasarnya yang dalam tanda petik itu adalah perintah HTML. Pada dasarnya itu adalah perintah HTML. Jadi, nah ini dikurang. Kok jadi min 10 ya? 5 dengan 10 ya. 5 dikurang 10. Hasilnya berapa min? 5. Kalau kali apa? Bintang, Pak. Bintang, Pak. Saya pakai F ya. Kalau kali, kalau A dengan B mau saya kali. Di sini apa? Bintang, Pak. Pak. Bintang, Pak. E dengan F. Terus apa lagi ya? Nanti G. G ini pangkat. Ayo pangkat. Ya kan? Tambah, bagi. Sorry, bagi. String G. Kalau bagi apa? Garis Bagi miring plus, Pak. Garis miring. string B. Ini kita tulis, kita kasih kalimatnya aja ya. Ini hasil jumlah. Ini yang D hasil gabung. Ini dia gabung. Ini hasil apa itu? Hasil kurang. Hasil kali. Hasil bagi. Ya, ini kalau saya refresh. Nah, hasil jumlah 15. Hasil gabung. Nah, ini digabungnya. Hasil kurang, hasil kali 50. Hasil bagi 0,5. Karena 5 dibagi 10. Sekarang saya mau hasil pangkat. 5 kalau pangkat 10 berapa? Hasil pangkat. H. Apa? H.
pakai POW, Pak, POW. Iya, kalau ini A, string ya. Ini A dengan B. Mau saya pangkatkan A pangkat B. Sama dengan ya. Ayo apa? Kalau Anda pakai Excel atau pakai bahasa C, bukan bahasa C ya, bahasa VB, itu pakai ini. Nah, ini pangkat ini. Tapi kalau di PHP dengan bahasa C, nggak bisa. Bahasa C dengan bahasa PHP sama ya. Pangkatnya power. Kata temannya tadi ya. Power disingkat dengan O. A, B. Nah, ini nulisnya. Ini artinya apa? A dipangkat B. Atau 5 dipangkat 10. Berapa 5 pangkat 10? 5 pangkat 10 berapa? Hah? Banyak, Pak. 5 pangkat 10. Wah, ini udah kuliah 5 pangkat 10 banyak. 5 pangkat 10. 9.765.625, Pak. Kalau 5 pangkat 2 artinya apa? 5 kali 5. 5 dikali 5. Kalau 5 pangkat 10? 5 dikali 5 sampai 5 dikali ada 5 10. dikali 5 dikali 5 ya. Dikali 5 sampai berapa kali? 5-nya ada 10. Iya, sampai 10 kali. Ya. Gitu. Ini jumlah, ini apa ini? Gabung, kurang, kali, bagi, pangkat. Apa lagi yang ada ya? Operator, ini namanya operator aljabar ya. Ada lagi Mod sama div, Pak. ya, itu di modul ada ya? Mod ada ya? Di modul kita? Ada nggak mod? Hasil mod. Mod itu adalah sisa pembagian. Hasil sisa pembagian. Berarti kalau apa nih? Ini apa lagi? I. Kalau di sini I mod ya? Ini ya? Kalau nggak salah pakai tanda persen, Pak. Iya, ayo. Tunggu dulu, kita coba dulu ya. Ini B. Mod ini adalah di PB atau di Excel ya. Excel pakai mod ya. Sisa pembagian. Lihat ya, ini kan warnanya tidak, kalau ini kan warnanya biru. Ini kan nggak biru. Nah, itu kelebihannya Notepad++ ya dengan Sublime ya. Ini hitam, berarti apa artinya hitam? Tulisan modnya hitam. Artinya apa? Nggak ada kodenya, Pak. Iya, berarti nggak ada, itu salah. Ini saya mau gedein. Kok nggak gede ya? Gede. Kontrol apa tadi? Kontrol pakai mouse. Oh iya. Ya. Berarti ini bukan ini. Ya, jadi ini nanti karena tadi udah ada teman yang tahu ya. Ya udah pakai per persen gitu. Coba 5 bagi 10. Sisanya berapa? 0. Itu hasilnya. 5. Beda hasil sama sisa ya. Hasilnya 0. Sisanya 5. Kenapa? Karena nggak bisa. Nggak cukup gitu untuk menghasilkan bilangan bulan ya. Jadi hasilnya 5 ya. 5 dengan 10. Oke, itulah yang Anda lakukan minggu lalu ya. Ini minggu lalu. Minggu lalu. Sampai apa ya? Ini yang jumlah-jumlah ya. Oke. Kemudian pada hari ini ya, sambil mengingatkan Anda yang sudah nyoba, saya mau mencoba juga perintah if. Nah, perintah if.
If itu untuk mengontrol program kita ya. Jadi untuk mencobanya saya gini. Gitu ya. Biasakan gini ya. Buka dulu baru tutup gitu, biasakan ya. Sama waktu belajar HTML, kalau Anda belajar HTML mau buat font gitu, kan buat dulu fontnya. Nah, di sini dibuat langsung tutup. Nah, kenapa? Nanti lupa. Karena di dalam ini kan kita mau ngisi sesuatu. Nanti lupa ya. Karena kalau di dalamnya ada H1, kalau di dalamnya ada H1, begini. Sini. Nah, ini cepat tutup di sini. Sini kita nulis kalimatnya gitu. Kalau enggak nanti buka tutupnya jadi lupa ya, atau ini yang mana duluan ditutup jadi enggak ini ya. Sama sekarang dengan ini ya, dengan tag HTML ini, tag PHP ini dibuka dulu, ini namanya tag pembuka, ini tag penutup untuk PHP. Nah, saya mau begini. Saya mau ada kalimat echo ini lebih dari 5. Di bawahnya echo ini kurang dari 5. Ada 2 kalimat. Supaya nanti terpisah saya pakai BR ya. BR itu kayak /n ya kalau di mana di Java atau di bahasa C. Nah, kalau saya tanpa kontrol, ini kan dua-dua dicetak. Belum ada ya. Ini saya kasih namanya kontrol 1. Nah, jadi perintah if itu untuk kontrol. Sebaiknya jangan pakai spasi. Nah, kontrol 1 PHP. Ini kalau saya jalankan, nah, di sini, ini saya jalankan bukan coba 1 tapi kontrol 1. Nah, kan dua-dua dicetaknya ya. Ini lebih dari 5, ini kurang dari 5. Kalau di sini ada sebuah variabel namanya angka, saya buat 15. Saya ketik, saya cetak string angka. Saya kasih BR ya. Kalau gini kan yang ditampilkan urutannya aja, nggak ada masalah. Yes, ayo apa yang kurang? Titik koma. Titik koma. Harus pernah salah ya. Supaya tahu, oh errornya gini gitu. Dia sebutkan line 4. Nah, ini kan 15. 15 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Lebih. Nah, gimana caranya? Di dalam program kita yang tercetak hanya ini. Yang ini nggak ikut tercetak. Itulah dia pakai if. Itulah pakai if. Itulah gunanya if. If bisa memilih yang mau dicetak ini, else ini. Else itu atau ini. Nah, lihat perintah if itu kan gini. If buka kurung tutup kurung gitu. Tutup kurung. Apa? String angka lebih besar dari ini kena yang di atas lebih dari ya, berarti ini lebih besar dari 5. Nah, ini kan gitu ya. Di sini dikasih apa? Else. If else. Ini egonya, ini egonya. If dengan else. Ini yang dicetak yang mana nanti? Yang dicetak yang echo pertama atau echo kedua atau kedua-duanya? Seperti tadi. Yang pertama, Pak. Yang pertama. Nah, iya. Ini lebih dari 5. Itulah guna if. If itu bisa memilih mana baris yang dijalankan, mana yang nggak dijalankan. Itu gunanya kontrol yang pertama yang pakai if. Ini kalau saya ganti ini dengan 2, otomatis ini berubah ini. Kita nggak ada ngubah apa-apa, lihat. Nah, tahu dia, ini kurang dari 5. Ya kan? Kalau ini saya ganti dengan min 10. Ayo, apa yang dicetaknya?
Yang dicetaknya apa? Ini kurang Kurang dari Kurang atau dari 5. kurang dari 5. Kalau saya buat 32. Ini kan kurang dari 5 ya. Nah, inilah pertama kali orang melihat komputer itu kok pintar ya. Perintah if itu membuat seolah-olah program kita pintar. Seolah-olah ya. Wah, tahu dia ya, mana yang lebih dari 5, mana yang kurang dari 5. Makanya Anda kalau buat program, kalau Anda mau jadi programmer, tidak tahu menggunakan perintah if, wah, itu kasihan sekali ya. Berarti Anda nggak bisa membuat program yang membuat orang awam wah, ini programnya pintar, ini bisa memilih. Perintah if itu kan untuk memilih ya. Memilih dia. Itulah yang pertama perintah if. Sehingga nanti ini Anda pelajari di perintah-perintah if di sini. Lihat deh. If itu bisa if statement atau if syarat, ada else-nya. Ya. Ada yang nanti else if, ada yang pakai else if. Nah, dari contoh-contoh ini nanti Anda ulang-ulang nanti penggunaan perintah if. Tapi intinya kalau saya menekankan perintah if itu bisa membuat program kita jadi memilih baris mana yang dikerjakan, baris mana yang enggak. Nah, kalau nanti yang dipilih itu lebih dari 2 baris, misalkan di sini ada kata-kata echo, di sini datanya adalah string angka. Maksudnya kalau lebih besar dari 5 nanti ada tulisan datanya adalah 5. Ini datanya adalah 32. Ini lebih dari 5. Nah, itu berarti nanti di sini pun ada kata-kata lagi. Sebelum else ada 2 baris, setelah else ada 2 baris. Kalau barisnya 2, maka kedua baris ini harus diberi kurung apa? Kurung kurawal. Itulah gunanya kurung kurawal. Ini kan 2 baris. Jadi 2 baris itu membuat beberapa kurung kurawal itu membuat beberapa baris menjadi oleh perintah if seolah-olah dia 1 baris. Berarti kalau nanti lebih besar dari 5, kedua baris ini dikerjakan. Else kedua baris ini dikerjakan. Else itu kalau yang lain. Gitu ya. Itu gunanya kurung kurawal ya. Karena kan di modul tadi saya lihat pakai kurung kurawal. Ada datanya adalah 32. Ini lebih dari 5. Ini kok nggak turun ini ya? Kenapa nggak turun? Karena nggak ada BR. ya, ingat ya. Jadi perintah /n waktu di bahasa C atau BR di HTML itu seringkali kita butuhkan untuk membuat tampilan kita supaya agak rapi ya. Turun dia. Datanya adalah 32. Ini lebih dari 5. Seolah-olah kan pintar ya. Ada lagi yang pintar ya. Datanya adalah ini. Nah, ini adalah bilangan ganjil. Gitu. Yang di bawahnya datanya adalah ini. Nanti dia tahu ini adalah bilangan genap. Kalau 32 ini dia milih yang mana? Genap. Genap. Ya. Nah, gimana caranya? Kok bisa tahu komputer mana yang genap, mana yang ganjil? Pakai apa? Kondisinya diubah. Pakai apa deh? Angkanya di mod 2. Ya. Kalau sisanya sama dengan 0 berarti genap. Itu tadi yang kita pakai mod tadi. Di mod itu, misalkan saya punya variabel namanya genap. Berarti ini string angka ya? String angka. Mod tadi pakai apa? Persen. Persen. Ini 2. Nah, begini ya. Nah, kalau ini genap, saya mod 2. Kalau sebuah angka saya mod 2, kalau sisanya 0, maka dia adalah genap. Contohnya 8. Mod 2 hasilnya apa? 0. Karena arti mod tadi apa? Sini tadi ya. Sisa pembagian. Arti mod adalah sisa pembagian. Berarti
Jika genap, jika string genap. Kenapa? Karena ini ya di sini ya, namanya kan genap. Adalah nol, itu enggak? Begitu enggak? Bukan. Enggak, ya apa? 1 harusnya sama dengan 1. 1. Soalnya yang atas ganjil. Iya. Tapi ini masih salah. Ini apa yang salah? Sama dengannya harusnya 2. Iya. Lihat ya, kalau sama dengan di sini, ini namanya assignment ya. Memberikan nilai. 32 masuk ke angka. Tapi kalau di dalam if, kita bukan melakukan assignment, tapi melakukan komparasi. Comparison. Sama dengannya enggak 2, tapi sama dengannya enggak 1, tapi 2. Itu ini yang sering lupa. Kalau di sini, Pak, kok di sini sama dengannya 2, Pak? Kok di sini 1? Karena ini memasukkan nilai ke variabel. Kalau ini membandingkan, apakah genap sama dengan 1? Kalau iya, ganjil. Kalau enggak, oke, kita coba ya. Kalau nggak salah ini di modul ada ya. Nah, tahu dia, 32 itu adalah genap. Nah, sekarang ada yang nyoba. Saya coba 101. Coba 101. Saya nggak ngubah apa-apa kan, cuma ngubah angkanya. Nah, tahu dia ganjil. Nah, gitu ya. Jadi kalau orang awam Anda tunjukkan ini, pinter kamu, programnya jadi, komputernya jadi pinter. Tahu membedakan mana yang ganjil, mana yang genap. Padahal kita pakai apa? Pakai logika. Ini kan logikanya aja. Logikanya bahwa sebuah bilangan kalau dimodkan dengan 2, kalau hasilnya 0, dia akan genap. Kalau hasilnya bukan 0, kalau hasilnya 1 adalah ganjil ya. Oke, ini saya mau buat lagi. Ini saya khawatir Anda kemarin tuh ngetik-ngetik doang ya. Saya mau buat gini. Echo. Pakai BR ya. Ini Universitas Dharma Persada. Baru ya. Long time. Saya beri namanya kontrol 2. Titik PHP. Jangan lupa ngasih titik PHP ya. Ini kalau saya jalankan, kontrol 2. Hasilnya apa? Ini Universitas Dharma Persada. Coba ini cetak 5 buah. Gimana caranya? Nah, cara yang paling manual, cara primitif, Anda copy 5 buah. Ya nggak? Ya kan? Iya, Pak. Wih, jadi 5. 10 buah. 10 buah. Copy lagi. Gitu kan? Ya nggak? Ya, copy lagi. Jadi 10 buah. Oke. Ini jadinya, 10 buah. Kalau gini namanya nggak pakai program. Nah, gimana kalau 1, tapi nanti dia bisa nyetak 10, 100. Itulah pakai apa? Pakai pengulangan. Pengulangan itu ada 2. Yang paling penting ada 2 cara. Pertama pakai for, kedua pakai while nanti. Ya, bisa pakai for, bisa pakai while. Kalau pakai for, dan saya nggak, Anda kan masih ingat ya gimana ya, for ada i ya. Iya, Bu. I-nya dari 1, kemudian gimana? I-nya nambah terus gitu ya? Batasnya I-nya sampai I-nya lebih selama. Jadi ini titik koma itu selama ya. Selama I-nya lebih kecil atau sama dengan 5, di sini I-nya ditambah terus. I-nya ditambah terus. I-nya ditambah 1. I-nya ditambah 1. Ini pakai titik koma nggak ya? enggak kayaknya. Enggak. Lihat aja sini ya. Ini kan ada ya.
Kok while duluan ya, baru for ya? Ya, nggak apa ya. Nah, udah gini. Ini berapa ini? 5. Ini 5 kali. Kenapa 5 kali? Karena mulai dari 1, ini mulai dari 1, kemudian ditambah 1 terus. Berarti setelah 1 berapa kalau ditambah 1? 2. 2. Kemudian ditambah 1 lagi 3. Terus gitu, selama I-nya kurang dari 5. Nah, termasuk 5-nya ikut, karena ini ada sama dengan. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kalau saya jalankan, tuh lihat tuh 5 buah. Padahal di programnya cuma 1 gitu. Kalau mau 50, ini sampai 50. Lihat ya. Nggak perlu Anda kopinya sampai 50 kan. 50 ini dia. 52. Itulah gunanya perintah perulangan, looping. Itulah guna looping. Bisa pakai for, yang kedua tadi pakai apa? For dengan apa? While nanti ya. Nah, isi datanya bisa kita cetak. Misalkan di sini Dharma Persada, saya cetak I. I-nya saya cetak. Berarti selama looping nanti I-nya dicetak. Lihat hasilnya ya. Dharma Persada 1, 2, 3, 4 sampai 50. Itu loopingnya dia. Looping pertama 1, looping kedua 2 gitu. Jadi kita bisa cetak itunya apanya tadi? Hasilnya gitu ya. Kalau ada 2 baris, yang mau di looping 2 baris. Eko Unsada hebat. Nah, kalau gini, kalau seperti ini jangan banyak banget ya. Berapa? 10 aja ya. Nggak kelihatan nanti kalau 50. Kalau begini, lihat. Ini. Nah, yang 10 kali ini, kok ini nggak ikut? Ayo, siapa yang tahu? Kenapa nggak ikut? Karena nggak dijadiin satu dalam kurung kurawal. Iya, dijadiin 1 kayak tadi. Cara menjadiin 1, buka kurung, tutup kurung gini. Jadi yang diulang 10 kali ini, ya ini 2 kali ya. Wah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pas. Nggak hilap komputernya ya. Mana tahu komputernya hilap ya, kita suruh 10, dia 9 lupa. Nggak mungkin ya. Itulah hebatnya komputer, dia akurat. Akurat ya kan. Anda suruh 10 kali, dia cuma 9 kali, itu nggak akan komputer. Komputer itu lebih akurat dari manusia ya. Nah, kurung-kurung seperti ini seringkali programmer menaikkan yang kurung pertama itu di sini. Di sini. Itu seninya aja ya. Sama aja ya. Tapi yang penting maknanya Anda tahu. Nah, gitu. Seringkali kurungnya di sini kayak if tadi ya, ini if. Mana tadi? Ini if-nya kan di sini ya. Seringkali kurungnya di sini. Nah, Anda jangan kaget ya. Ini berarti di mana? Else. Nah, begini sering. Ini namanya apa ini? Format pengetikan aja. Ya, tapi boleh yang penting Anda tahu, guna buka kurung dengan tutup kurung kurawal itu untuk menyatukan dalam pengulangan maupun dalam pemilihan pakai. Oke, selain itu tadi Pak bisa pakai apa tadi? Pakai while ya. Pakai while. Udah ada yang nyoba? Udahlah kan saya wajibkan. Ini saya supaya Anda ngerti aja ya. Saya ulang aja ya. Mungkin cuma ngetik-ngetik doang ya. Sekarang jangan ngetik-ngetik doang. Ya. Oke, saya mau ini diulang tapi nggak pakai for. Diulang 10 kali tapi pakai while. Pakai while. Ini ya. Ini kalau nggak pakai apa-apa, kita belum. Saya kasih di kontrol 2. Berarti kontrol 3. Titik PHP. Nah, ini kalau saya jalankan kontrol 3, saya ganti aja ya. Bentar. Nah, ya. Ini apa yang salah? Apa yang salah? Belum apa-apa udah kurung ya. Itu I-nya maksudnya punya siapa, Sering I, Pak? Pak.
String I-nya maksudnya punya siapa, nggak dikasih tahu, Pak. Oh iya. Ini belum di define. Belum dibuat ya? Iya. Iya. Ya udah, nanti biar tahu ininya ya. Habis tadi nggak baca ya. Nah, dia gini ya. Nah, ini kita mau cetak 10 kali. Pakai while. Ya. Kita mau cetak 10 kali pakai while. Gimana caranya? While dalam kurung. While apa? Jadi while itu isinya adalah apa? Kalau tadi for isinya ada 3. For ini kan isinya ada 3 ya. Ini 3 ini ya. Ini 1, ini 2, ini 3. Oh ya, ini tadi saya lupa ya. I sama dengan I tambah 1 bisa digantikan dengan artinya sama ya, sama dengan I sama dengan apa? I plus plus. plus ya. Artinya sama dengan I-nya ditambah 1 terus I plus ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi kalau for ini artinya selama I-nya dari 1 ditambah terus dengan 1. Nah, selama ditambah itu selama dia kurang dari 10, ini lakukan terus. Nah, gitu artinya. Kalau while nanti, kalau while kita hanya menulis ininya, ininya yang kita tulis. I lebih kecil dari 10, itu yang kita tulis di dalam while, kurang atau sama dengan 10. Tapi I satunya kita isi di atas. I sama dengan 1, kita tulis di sini. Ini kan tadi di dalam apa? Di dalam kurung. I plus-plusnya kita letakkan di sini. I plus-plus. Nah, lihat ya. Ada 3 ya. Ini mulainya, ini akhirnya, ini selama mulai sampai akhir yang terjadi ini. Kalau pakai for, ini mulainya, ini akhirnya, di tengah-tengahnya terjadi ini. Nah, lihat ya. Ini mulainya, ini akhirnya, di tengah-tengahnya terjadi ini. Nah, gitu. Ini kalau kita cetak ya sebenarnya hasilnya kontrol 3 ini ya. Nah, hasilnya sama ya. 10 kali ya. Oh ya tadi di sini ada apa tadi? String I ya, sama aja ya. Jadi nah, sama hasilnya dengan kontrol 2 ya. Kontrol 2 ya. Iya. Kok kontrol 1 kok iya, kontrol 2. Nah, ini kontrol 2 iya sama hasilnya. Yang 2 pakai for, yang ini pakai while, hasilnya sama. Mana yang lebih baik, for atau while? Ada program-program tertentu nanti lebih cocok pakai while. Ada program-program tertentu yang lebih cocok pakai for. Makanya ada 2-2. Nah, nanti kalau ada udah banyak buat program, Anda akan tahu. Oh, ini pakai for aja. Oh, ini pakai while aja. Anda akan tahu sendiri lah. Tapi ada bedanya kan? Kalau Anda lihat kan, ada bedanya ya. Kalau for, ini syaratnya itu angka sampai 10. Kalau while nanti syaratnya bisa nggak angka. Syaratnya bisa kalau isi database-nya sudah habis. Nah, maka nanti untuk pencetakan data di database banyak pakai while nanti. Pakai for juga, pakai PHP, pakai for bisa juga ya. For each ya. PHP juga bisa pakai for. Ya PHP ini selain for dengan while dia ada yang lain. Ya kayak ini kayak JavaScript ya, tapi ini diperlihatkan yang mirip dengan bahasa C. Oke, itulah yang udah Anda cobakan di modul ini. For if ini ada suite ya, suite itu sama dengan if. Ini Anda coba aja nanti. Suite itu sama dengan if kalau if-nya banyak. Supaya menulisnya sederhana orang pakai switch. Kemarin sampai ini ya ada include ya. Ya. Include itu kayak bahasa C ya. Bahasa C kan ada include ya. Include apa yang Anda dulu? Include con.io, include, nah, sama lah fungsinya include itu untuk mengikutkan file
yang lain di dalam program kita. Oke, itu minggu lalu. Ya. Itu yang minggu lalu. Nah, selama Anda coba ada pertanyaan nggak? Yang minggu lalu. Yang udah nyoba, ada pertanyaan nggak? Yang modul yang lalu. Ini modul yang hari ini nih. Ya, tentu dengan syarat Anda sudah mencoba yang ini. Kalau enggak, ini sia-sia. Jangan cuma ngetik-ngetik doang. Tapi dipahami ya. Ini yang hari ini nanti. Ini Anda coba. Nah, oke. Untuk yang hari ini, saya nggak cobakan, tapi saya jelasin aja ya. Jadi yang hari ini nanti Anda cobakan. Materinya adalah tentang skop variabel. Skop variabel. Jadi sebuah variabel, kalau dia sudah berada kalau program kita punya beberapa file, ya, jadi program PHP kita itu filenya bisa lebih dari satu. Program PHP. Bagaimana caranya supaya programnya, misalkan begini, misalkan ini, saya ingin waktu saya manggil ini, yang kontrol 3, yang kontrol 1 ikut dipanggil. Gimana caranya? Kalau ini kontrol 3, ini kan kontrol 3 ya. Hasilnya kan pindah kedua ya. Enter. Ya. Ini kan programnya namanya kontrol 3 titik PHP. Codingnya kan ini. Saya ingin waktu saya panggil kontrol 3 ini, di atas ini dipanggil dulu yang program kontrol 1. Siapa yang tahu? Saya tambah apa di sini? Supaya program kontrol 1 dipanggilnya. Saya tambah apa di sini? Require, Pak. Ya, require. Apa satu lagi? Include. Include. Ya, ada 2 cara ya. Kita cobakan ya. Saya pakai include dulu ya. Karena nanti orang lebih banyak pakai include. Require bisa juga. Dalam kurung gini ya. Apa namanya? Nah, di sini namanya. Namanya apa? Kontrol 1 titik PHP. Tapi dalam tanda petik. Ini. Jadi nanti ini dijalankannya. Kalau sekarang kan saya panggil cuma ini. Tapi ini kalau saya refresh, nah ini. Ini milik siapa ini? Milik kontrol 1. Ya kan? Ikut dijalankan ya. Karena kalau saya panggil kontrol 1 aja juga. Ini kontrol 1 ya, saya hapus yang 3-nya. Enter. Nah, hasilnya kan ini. 101 datanya kan hasilnya 3 baris. Kalau saya panggil kontrol 3, ikut dia. Nah, ini dia. Ini yang 3 baris dia. Ini yang punya kontrol 3 yang asli. Dengan cara apa? Dengan include. Jadi dengan include kita bisa menggabung program kita, ada 4 program, tapi kita manggilnya sekali aja. Pakai include, atau satu lagi pakai apa tadi? Pakai apa tadi? Selain include pakai apa? Require, Pak. Require. Ini ya. Require. Ya, saya refresh. Sama ya hasilnya. Lah, kok ada 2, Pak? Memang benar-benar sama? Enggak lah, nanti ada bedanya. Tapi kebanyakan programmer pakai include. Apa bedanya include sama apa? Sama require, apa bedanya? Udah baca nggak? Apa bedanya? Ya, segitu. Apa bedanya? Belum baca ya? Ya, berarti Anda ngetik-ngetik doang ya? Atau yang lebih parah lagi, ada yang ininya di copy paste gitu ya. Ngetik pun enggak deh, cuma copy paste doang. Jangan ya diketik ya, kan lagi belajar ya. Yang penting bukan jalan, tapi Anda paham. Bukti Anda paham itu nanti waktu ada penugasan, ada ujian, Anda tahu. Apalagi ini di rumah kan Anda bisa nyobanya berkali-kali. Bila perlu Anda coba lagi yang modul di internet kan banyak. Saya lagi belajar if. Gimana sih perintah if itu kalau nggak pakai modul saya? Nah, misalkan Anda pakai ini ya, W3 School. Nah, gimana sih perintah if di W3 School? Anda cari PHP di sini ya, mana PHP? PHP ya. Gimana sih perintah if kalau di sini? Ya, ini dia.
Ini perintah if di W3 School ini ada coba ini bisa kan? Nggak mesti pakai modul dosennya ya. Ya kan beda-beda setiap orang versi cara menjelaskannya. Jadi ada else itu enak di sini. Anda coba juga ini kan mau pinter ya, bukan mau cuma selesai ngetik modul aja. Oke ya, jadi tadi require kita tadi membahas tentang ini ya. Nah ini, kalau ini pakai include ya ini. Oh ini di bawah ya? Kalau di bawah, kalau ini saya letakkan di bawah gimana? Saya letakkan Bisa, di sini. Pak. Iya, bisa aja ya. Hasilnya di bawah. Ini kan ini 3 ya. Pindah dia ke sini ke bawah. Begitu doang ya. Jangan nanti Pak ini ada yang di atas, ada yang di bawah. Ya terserah kita. Mau di tengah juga boleh. Boleh nggak di tengah? Boleh. Tapi kalau Anda letakkan di tengah sini, nanti yang ininya juga diulang 10 kali ya. Anda letakkan di sini. Anda letakkan di sini ya. Wah, ikut diulang 10 kali deh. Lihat ya. Wah, tuh jadi banyak kan. Karena ini 1, 2, 3, 4, 10 kali diulang. Boleh ya, letaknya di mana-mana boleh. Di dalam modul yang Bapak kasih, tulisannya nggak bisa ditaruh di dalam loh, Pak. Tulisan apa? Require. Include. Ya. Oke, makanya itu apa tadi bedanya include dengan require? Apa bedanya? Itu disitulah bedanya. Apa bedanya? Kalau require itu ada pesan errornya, Pak. Kalau file tidak di... Iya, jadi dari segi error ya sebenarnya. Jadi require kalau error dia tetap aja jalan. Coba di sini ya. Ini sini. Ini include. Ini punya W3 School ya. Ini dia. PHP from bukan salah ini. Bukan. PHP install, PHP number, PHP switch function, support. Ada sini. Spring terjalannya. Saya kok malah tertarik ini ya. PHP install ini apa? Di W3 School ini ada PHP install. Use a web hosting with PHP support. Tinggal menerangkan pakai exam ya. Install web server katanya itu kan. Ya ini di zaman saya dulu nih, install PHP, install.mysql. Ini benar-benar. Kalau Anda sekarang apa? Install exam langsung ketiga-tiganya diinstal. Kalau mau belajar detail ya begitu. Benar-benar itu. Oke. Tadi udah ya. Oh iya, kita mau ini ya. Nah, ini ya. Oke ya, ini ya. Nah, jadi maksudnya gini. Kalau di file ini A saya masukkan 1. Nah, hanya saya masukkan 1 ya. Nah, kalau nanti di dalamnya ada function, apakah A itu 1 juga nggak di dalam functionnya test ini? Apakah 1 ini dikenal nggak? Nah, jawabannya nanti ada coba ya, tapi jawabannya dikenal. Kenapa? Karena A di sini bersifat global. Kalau dia bersifat global, walaupun dia masuk ke dalam function, maka nilainya itu tetap dikenal. Jadi kalau di sini nilai 1, di sini dikenal dia sebagai 1. Itu yang pertama ya. Yang kedua, kalau sebuah nilai kita masukkannya di dalam function. Misalkan ada function namanya fungsiku. Saya buat B. Nah, B ini dikenal nggak di luar dari function fungsiku? Dikenal nggak B-nya? Nggak dikenal nanti.
Kenapa? Karena B di sini bersifat lokal. Jadi kalau bersifat lokal, dia hanya jago kandang ya, jago lokal aja, jago di dalam function ini aja. Function ini kan ini ya, yang berada di dalam buka kurung sampai tutup kurung. Jadi si B nilainya 3 hanya dikenal selama dia berada di dalam daerah sini. Kalau di luar itu B sama dengan 3 ini sudah tidak diiniin lagi. Sudah nggak 3 lagi dia. Nggak tahu. Nah, jadi nanti waktu dicetak B di sini nggak 3. Kenapa? Karena B itu diberi nilai di dalam fungsiku. Jadi sebuah variabel yang kita gunakan di dalam function itu bersifat lokal. Tapi kalau di luarnya dia bersifat global. Global berarti dia dikenal di mana-mana dalam satu program. Kalau lokal dia hanya dikenal di dalam lokal itu saja. Lokal saja berarti di dalam kurung dan tutup kurung ini. Oke, nanti Anda cobakanlah nanti ya. Nah, sekarang bagaimana ya agar nilai global kita itu bisa masuk ke dalam fungsi. Nah, caranya kita bisa ngasih perintah global A. Global A. Ya. Jadi kalau nanti nilai A misalkan ada perubahan, maka dia nanti akan dikenal. Ya. Walaupun di luar ya. Jadi ada perintah begini ya, global A, walaupun program-program PHP sekarang jarang ya pakai ini. Oke, ini nanti nama file tentukan sendiri. Bisa juga pakai global begini, global A, global B. Nah, ini sudah pakai variabel di dalamnya ya. Oke. Kemudian ada juga nanti variabel statik. Variabel statik. Ya. Contoh variabel statik seperti ini. Jadi kalau I kita buat statik. Jadi, fungsi statik itu membuat dia mempertahankan nilai variabel lokalnya. Jadi kalau misalkan mohon maaf Pak, ya? Saya mau nanya Pak. Ya. Jadi kalau variabel global A misalkan 1, nah di function variabel A ditiban jadi 3. Itu bakal cuma berfungsi di function doang kan? Nah, itu yang pakai statik. Nah, jadi kalau kita ingin sebuah variabel kita itu dia bisa dipertahankan nilai di dalam fungsinya itu pakai statik. Berarti yang I ini nanti hanya dikenal di sini, perubahannya di sini. Di dalam fungsi itu. Ya. Nah, tetapi kalau kita buat global, dia nanti dikenal di mana-mana. Kalau ada variabel tidak dikenal di global, misalkan waktu masuk ke dalam fungsi dia tidak dikenal, gunakan notasi seperti ini. Gunakan notasi seperti ini supaya waktu di sini dihitung nanti ikut di global dia ikut berubah. Kalau enggak nanti begini ya, kalau kita pakai function tadi kita nggak nyoba ya. Ini kan function termasuk materi ya di sini. Enggak ya? Ada di materi pertama kalau nggak salah. Enggak kayaknya Pak. Oh, nggak ada ya? Belum ya? Nggak ada Pak. Oh, belum ya function ya. Tadi function semestinya function ini kan modul 1 ya. Ini modul 1. Iya, ini modul 1, ini modul 2. Oh iya, nggak ada function ya. Ya sekalian aja nih berarti di sini di modul 2 belajar function. Jadi function itu adalah sebuah kayak kita tadi begini ya, function itu kita kan ini kurung-kurung ini artinya apa ini? Artinya kan ini disatukan ya. Ini 3 baris tapi seolah-olah satu oleh while kan gitu ya. Iya kan? Halo? Iya Pak. Ya. Ini sebentar lah ya, saya nerangkan function dulu. Mungkin nanti di modul lain ada mungkin, tapi ini karena
di dalam ini digunakan misalkan gini ya. Eko ini pernyataan 1. CBR ya. Nah, ini pernyataannya ada 3. Ini ada 3. Langsung aja 3. 2, 3. Ini jangan lupa ya. Oke. Ya, ini step S. Ingat ya, pakai step S ya. All type. Ini saya beri namanya fungsi 1.php. Sehingga saya ada materi ini. Oke ya, ini saya ganti dengan saya jalankan fungsi 1. Fungsi 1.php. Nah, yang 1 kecantum lagi. Ini yang 3 ini saya bisa satukan. Pakai apa tadi? 3 tapi sebenarnya 1. Pakai apa tadi? Kurung-kurung. Pakai buka kurung, tutup kurung. Seperti ini. Ini memang 3 baris, tapi dia seolah-olah 1 baris. Hasilnya sama ya. Kalau saya letakkan if, oleh if ini dianggap 1. Kalau saya letakkan while, oleh while dianggap 1. Nah sekarang, saya ingin yang 1 ini, saya panggil dengan 1 nama. Jadi yang 3 ini, saya panggil nanti dengan kata-kata cetak gitu. Langsung dicetak yang 3 ini. Jadi kalau di sini saya panggil dengan kata-kata cetak. Nah, ini langsung ini dicetak. Yang dicetaknya ini yang 3 ini. Jadi memanggil yang 3 ini dengan 1 nama. Itu namanya function. Jadi saya buat di sini function cetak. Buka kurung, tutup kurung. Nah, gitu. Nah, ini kalau saya jalankan, nah ini dicetak ya. Nah, sekarang kalau saya mau manggil ini lagi, saya gini ya, ini cetak 1. Ini saya panggil cetak 1. Ini kalau saya ini kan cetak 1. Nah, sekarang saya punya cetak 2. Saya mau buat cetak lagi tapi cetak 2. Copy aja ini. Kasih namanya cetak 2. Cetak 2 ini enggak cetak 2 ini kata-katanya kalimat. Kita bedain aja ya. Ini sekedar membedakan. Kata-katanya kalimat. Nah, ini kalau saya jalankan, kok nggak ikut dicetaknya yang kata-kata kalimat? Nah, karena sekarang untuk memanggil yang 3 baris ini, saya panggil ini namanya. Nah, kan saya cetak 1 berarti apa? Cetak 1 mewakili 3 baris ini. 3 baris ini berarti diwakili oleh apa? Oleh apa di sini? Halo? Di sini berarti apa saya panggil? Supaya ini dicetak yang 3 baris ini. Di sini saya panggil apa? Cetak 2. Nah, lihat tuh cetak 2. Itulah yang disebut dengan function. Ini kalau saya cetak 1 lagi, yang dicetak apa? Yang dicetak apa? Pernyataan 1. Ini lagi, ya itu lagi. Nggak perlu saya. Error juga. Terus ada yang kurang ya. Ya. Titik koma. Anda harus baca errornya ya. Oh, kalau error ini berarti salah ketik gitu. Sering-sering error itu diperhatikan gitu. Sehingga Anda tahu lain kali kalau ada error begini, oh yang diperbaiki ininya gitu. Nah, lihat ini. Ini dicetak dengan cetak 1, ini cetak 2, ini cetak 3. Nah, sehingga kalau saya mau ada beberapa baris yang ingin diulang-ulang, pakailah function. Guna function. Function itu ada di bahasa C, Anda belajar VB, Anda belajar Java,
Anda belajar Python nanti, itu ada semua itu function. Karena function ini sangat ampuh mengurangi jumlah coding kita. Coding kita yang semestinya berapa baris dengan adanya function menjadi berkurang. Coba ini kan semestinya codingnya ada 9 baris. Nah, dengan begini nanti dia lebih sedikit. Kalau semakin sering digunakan, kan barisnya semakin sedikit. Sama dengan while. While ini juga gunanya untuk mengurangi baris program. Semestinya ini baris programnya 50, bisa cuma 2 baris. Kenapa? Karena kita pakai looping for atau looping while. Oke, kembali ke modul kita hari ini. Ini function ya tadi ya, function. Nah, jadi variabel di dalam function namanya variabel lokal. Variabel yang di luar function namanya variabel global. Sama lah nanti ya, di dalam bahasa C juga ada global lokal. Cuma dalam bahasa C nanti ada juga caranya supaya yang global bisa diubah di lokal, supaya yang lokal itu bisa dikenal di global. Ada juga caranya nanti di C. Tapi ini di PHP ya. Nah, Anda ikuti nanti yang di PHP di caranya. Oke. Nah, ini yang kalau fungsinya pakai nilai nanti. Jadi fungsi itu kurungnya, kalau ini kan kurungnya kosong. Kurung tapi kosong. Tapi bisa juga kita isi nilainya. Nah, nantinya Anda pelajari ya, bagaimana fungsi kalau ada ini, kalau ada variabel di dalam. Oke, tunggu dulu ini codingnya. Nah, ini sebenarnya nanti yang paling banyak digunakan orang di dalam program-program web. Ya. Nah, kalau di dalam program Anda yang selama ini Anda gunakan kan ada Ahref, ya. Ancor ya, Ahref untuk link kan. Nah, gimana cara mengirim nilai pakai link? Nah, cara mengirim nilai pakai link itu pakai tanda tanya seperti ini. Tanda tanya nilai. Nah, sehingga nanti Anda dari percobaan ini, Anda akan bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Nah, ini lihat ini. Ini di Zoom aja, ini kan ada tanda tanya. Loh, kok URL-nya pakai tanda tanya? Nah, karena ini dia mengirim nilai variabel ID dia kirim. Nah, itu yang kita sedang membahas ini. Di dalam URL itu kok tambah lama, tambah panjang ya? Atau di mana ya? Yang sering panjang itu di Facebook. Saya punya Facebook nggak ya? Wah, nggak punya Facebook saya. Wah, ada ya. Saya pikir saya nggak punya Facebook. Nah, lihat, saya masuk ke sini. Oh, ini belum ada tanda tanya ya. Yang ada tanda tanyanya kemana ya? Page ya, page kita. Saya klik ini. Ini lihat ini. Jadi panjang sekali kan? Lihat panjang. Tapi sebelum panjang itu ada tanda tanya di sini. Lihat tanda tanya. Ini adalah variabelnya, variabel yang mau dia kirim ke halaman yang lain. Nah, apa guna tanda tanya dan bagaimana cara mengambil nilainya di PHP? Itulah percobaan Anda di bagian ini. Lihat ini. Ini ya. Nah, ini kan ada tanda tanyanya. Jadi namanya itu adalah mengirim nilai menggunakan get. Gunakan get. Jadi nanti nilainya diambil pakai get. Yang ini ya, yang ini nilainya diambil pakai get. Mana getnya? Ahref 32. Ini nanti pakai session ya. Ini link Ancor. Ini ngambilnya pakai get ya, nggak ada ya. Ya, tapi nanti yang di dalam tanda tanya ngambilnya pakai get ya. Nah, kalau ini session, nah kalau session itu adalah membuat nilai kita dikenal di file PHP yang lain. Karena file PHP di dalam sebuah program itu kan bisa banyak, bisa ratusan. Kayak program portal kita ini, wah ini ada ribuan file PHP. Nah, gimana kalau di sini ada variabel, di file PHP lain ada variabel? Gimana caranya supaya antar file-file itu PHP-nya dikenal? Nah, itulah pakai perintah, pakai session. Begini, seperti ini. Ya, session. Ini sudah session yang modern lah ya.
Kalau PHP versi sebelum versi 5 nggak begini. Jadi PHP itu versi-versinya kalau beda, ada beberapa script yang nggak dikenal ya. Jadi script ini nggak dikenal di PHP 4 ya. Kalau sekarang PHP Anda itu yang di exam itu PHP-nya versi berapa? 8 kalau nggak salah. 8 ya. Ya itu nanti PHP yang versi 5 untuk ada beberapa script-nya nggak jalan. Nah, yang kita cobakan ini yang jalan di semua PHP. Kecuali tadi ini ya. Nah, ini session ini PHP 4 udah nggak ada lah ya. Sekarang udah PHP 8 ya. Mana ada web yang pakai PHP 4 lagi. Saya dulu belajar PHP pertama kali PHP 3. Habis itu PHP 4, kemudian yang mulai agak modern ya, lebih security lebih bagus itu PHP 5, nah sekarang udah PHP 8. PHP 8 dari PHP 6 ke atas itu keunggulannya di objeknya ya, object oriented. OOP, beberapa modul ya. Ini manggilnya pakai session. Ini nah bisa juga manggilnya pakai cookies. Cookies. Ya, saya yang pakai get kok nggak ada ya. Atau mungkin nanti di modul berikutnya ya. Jadi yang paling banyak itu kalau kita pakai Anchor, pakai link, itu kita manggilnya pakai get. Ya, tapi intinya Anda coba modul ini, modul 2-nya Anda coba. Jangan di copy paste. Karena intinya bukan cepat selesai ya. Tapi Anda paham. Kalau Anda mau cepat selesai, ini ada copy, ada pasti, jalan, hore gitu ya. Enggak itu horenya ya. Kalau saya justru kalau error lebih bagus ya. Karena kalau error Anda jadi mikir kan, wah ini yang salahnya mana? Kayaknya diketik ya, kan mau belajar ini. Bukan supaya jalan ya. Modul itu kan bukan supaya programnya jalan. Supaya Anda ini. Kalau dulu saya buat modul sering saya salah-salahin. Karena kalau nggak salah mahasiswanya nggak mikir ya. Wah, semua modul jalan gitu ya. Anda jadi nggak mikir ini yang mana salahnya. Jadi mencobakannya jangan pakai copy paste. Nanti di beberapa modul saya udah siapkan modul-modul yang untuk MySQL itu nggak bisa di copy paste, harus Anda ketik. Kalau ini saya nggak sempat ya, Anda bisa copy paste, jadi copy. Anda copy, coba saya coba ya. Anda copy, masuk ke sini, bisa nggak ya? Oh bisa ya. Ya. Tapi ada modul saya yang karena mahasiswa kerjaannya copy paste, sejak pakai sistem digital ini ya, saya buat image ya, codingnya saya buat image, kan nggak bisa dia copy. Kalau ini ya Anda sendirilah, jangan di copy paste ya. Anda coba diketik, kemudian ini Anda jawab pertanyaannya ya. Oke, itu untuk hari ini di modulnya. Kemudian ini ada 33. Sekarang baru saya buka ya. Tadi dikit saya tutup tadi. Saya buka ya. Absennya oke, silakan absen di ini. Mana di? Silakan absen, ayo. Nanti kalau udah 33 saya tutup. Coba absen sampai ini kan yang hadir 33 ini. Untuk tugasnya bagaimana, Pantar? Ya, tugasnya nanti di ujung aja. Kan ini kan anak belum langsung selesai. Nanti tugasnya waktu teori lah nanti. Ini apa benar? Tugas nanti apa? Jadi tugas praktek ini dikumpulnya pas di postingan teori, Pak. Ya, tapi Anda ini kan dulu. Nanti saya buka lagi. Yang absen sekarang saya simpan dulu. Dan nanti Anda silakan ke tugas setelah saya buka. Kan Anda enggak bisa hari ini. Mungkin besok kalau Anda udah selesai bisa. Tapi nanti setelah ini saya tutup. Saya save dulu. Baru 28. 5 orang lagi. Yang hadir di Zoom 33. Saya belum absen, Pak. Iya, di ketik aja. Di portal apa? Hadirnya di portal, cepat. Ini mau saya tutup bentar lagi.
Tadi ditutup di portal apa komentarnya? Oke Pak. Udah dibuka. Iya. Sudah dibuka lagi. Saya ini ya, ada pertanyaan apa nih? Kayaknya kita harus pisah itu antara absen sama pengumpulan tugas. Nanti kita pikirkan itu. Kalau sekarang kan nyatu ya, absen sama tempat tugas di situ juga. Ini saya buat 2 tadi ya. Tiga, udah cukup ya. Saya tutup. Oke, ini